Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita mengucapkan kalimat mulia, kalimat suci kepada Zat yang Maha Suci, Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, Tunggal dan satu-satunya yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan akan memusnahkan semua yang berada di bumi dan di langit. Dan Dia Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk mengucapkan salam untuknya. Dipilih secara khusus untuk menutup risalah kenabian dan kerasulan. Dan juga Sang Pencipta Allah telah menjadikan ibadah untuk orang-orang beriman, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita tentang surga berlanjut di pasal 17 tentang wanita ahli surga. Ada alasan rasional dulu. Kenapa Al-Quran banyak menyebutkan tentang bidadari? Dan kenapa ada sebutan tentang bidadara tapi tidak sebanyak bidadari? Bidadara disebutkan tentang wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan laki-laki yang tampan, yang bersih. Tapi di beberapa ayat, kalau bidadari umumnya setiap ada penyebutan tentang surga pasti ada. Sebagian ulama memberikan contoh rasional. Yang paling banyak dibebankan hukum syariat dari laki-laki dan perempuan siapa? Laki-laki. Laki-laki tidak kenal namanya libur sholat, libur puasa. Perempuan ada liburnya enggak? Ada. Pada saat haid dia enggak boleh sholat, haram dia sholat. Jadi kalau ada laki-laki umur 60 tahun dan perempuan umur 60 tahun, laki-lakinya sholat dari umur, anggaplah dari 15 tahun setelah balik. Berarti dari 60 tahun itu dia mengisi waktunya 45 tahun sholat. Perempuan, biasanya normalnya orang haid sebulan sepekan. Berarti ada seperempat dari umur perempuan yang tidak dipakai sholat. Benar nggak? Jadi kalau misalnya umur 45 tahun tadi, berarti kalau kita bagi 4, laki-laki full sholat karena tidak ada liburnya sholatnya. Kalau dia tidak sholat dia berdosa. Perempuan justru di masa haid, kalau sholat dosa, nggak boleh sholat. Berarti ada jeda waktu, kalau dia seminggu sebulan, berarti seperempat dari umur dia sebulan. Kalau kita total dari 45 tahun, seperempatnya berarti. Kalau kita bagi, tentunya itu waktu yang cukup banyak. Kalau 45 tahun kita bagi 4 berapa? 11,5 tahun. Berarti ada 11,5 tahun selisih sholat antara laki-laki sama perempuan. Betul enggak? Baik. Jadi ada di sini jeda waktu dari hukum-hukum syar'i di mana laki-laki memang lebih banyak bebannya, wajib cari nafkah. Perempuan tidak ada kewajiban cari nafkah. Dia tahunya sebelum nikah, ayahnya yang urus. Ada wali, dia sudah nikah, suaminya yang urus. Selama belum menikah, ayahnya wajib nafkahi. Walaupun dia gadis tua. Ayahnya meninggal, saudara kandungnya, pamannya. Nggak bisa dibiarkan perempuan tanpa ada wali. Ada harus yang nanggung dia. Kalau laki-laki, batas pemberian nafkah hanya sampai balik. Kalau sudah balik, ayahnya nggak punya kewajiban lagi memberikan nafkah. Dia sudah harus bekerja sendiri. Kalau ada di antara kita, sekolah SMA, S1 dibiayai oleh ayahnya, itu cuma sunnah. Bukan kewajiban ayahnya itu. Apalagi kalau sampai ayahnya belikan kendaraan segala macam, itu tambahan itu semuanya. Ekstra. Tapi kalau perempuan wajib. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Wajib cari nafkah, wajib sholat berjamaah, wajib antar jenazah, wajib jihad,
Banyak beban-beban hukum kan? Berarti memang laki-laki harus lebih banyak motivasinya supaya dia mau rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Jelas ini? Jadi itu alasan yang pertama kenapa bidadari banyak disebut. Alasan yang kedua, ada bedanya antara laki-laki sama perempuan. Misal, kalau antum punya anak laki-laki, kalau mau dia cepat selesai kuliah atau mau selesai sekolah, gampang. Bilang gini, nak kalau kamu selesai kuliah, ayah nikahkan. Kira-kira semangat gak dia? Nah itu. Ada pengakuan langsung. Kalau laki-laki kita bilang, nak selesai sekolah, ayah nikahkan. Selesai SMA ayah nikahkan, yang penting kau ranking 1. Dikejar ranking 1 sama dia. Karena bagi dia nikah itu prestasi. Punya pasangan perempuan prestasi. Emang begitu sifat jantannya itu. Sekarang kita balik. Kalau anak perempuan kita bilang, nak selesai SMA ayah nikahkan. Bagaimana dia? Ketakutan. Nggak mau dia nikah. Sengaja dia tidak luluskan nanti. Saya yakin akhwat di bawah jawabannya sama. Sekarang ada jawaban kedua kan? Kenapa Al-Quran ceritakan bidadari, nanti kita lihat sifat-sifatnya cantik, putih, begini, begitu. Karena laki-laki kalau itu dimotivasinya semangat. Hah? Perempuan tidak butuh itu. Laki-laki ganteng, putih, nggak perlu dia. Karena memang secara fitrah memang dia tidak terlalu butuh di situ. Udah tangkap rasionalnya? Karena banyak orang belum. Karena banyak orang salah paham, termasuk para orientalis. Mereka mengatakan Al-Quran itu ada cerita pornohnya. Mereka bilang begitu. Terbukti bicara masalah bidadari. Bidadari itu kulitnya putih, cantik, perawan, segala macam. Dianggap itu adalah bahasa porno. Karena sebenarnya bukan itu. Allah sebagai pencipta mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap lawan jenis. Makanya perempuan lebih suka kalau bahas surga tentang perhiasannya. Nanti banyak emas, mutiara. Nah itu semangat dia. Kalau bab itu dibahas seperti semangat antum malam ini. Jadi memang Allah berikan masing-masing motivasi. Jelas ya? Jangan bilang lagi belum. Jadi ini alasan. Sebelum kita panjang lebar membahas masalah itu. Ada beberapa dinukil dari ikhwah-ikhwah kita. Dari kaum salaf. Kita anggap dulu orang-orang terdahulu sebelum kita. Mereka kalau berjihad, mau masuk medan perang, salah satu motivasi yang paling kuat membuat mereka mau tumpahkan darahnya menghadap musuh bidadari. Mujahid itu kalau disampaikan, nanti kalau mati dapat 70 bidadari. Allahu Akbar langsung. Semangat. Musuh jadi kecil depan mata dia. Coba kalau masuk surga nanti kamu dapat pakaian sutra. Pakaian sutra. Hah? Biasa saja. Benar nggak? Banyak pengakuan malam ini. Di surga nanti kamu dapat minum susu. Susu. Biasa. Madu. Dia berpikir biasa. Ada bidadari, kulitnya putih, perawan terus. Nah. Baru dengar aja sudah panas ini. Gimana kalau dapat benar tuh? Lo pasti, tidak usah ragu, pasti dapat. Bahasan kita bukan hanya untuk dongeng. Emang ini janji dari Allah sebagaimana yang lainnya. Tapi saya coba mengungkap dulu wacana, membuka wacana teman-teman sekalian. Kenapa Al-Quran bicara masalah itu? Karena ayatnya rinci sekali. Seperti mutiara, seperti ini, seperti itu digambarkan. Gambarannya. Dan itu ada alasan jelas. Kita akan bacakan ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang wanita ahli surga, dan kita akan bicara tentang dua di sini. Wanita ahli surga adalah wanita asli beriman dari bumi yang hidup di surga nanti.
Karena ini akan menjadi pemimpin para bidadari. Semua wanita mukminah di dunia itu akan jadi pemimpin seluruh wanita di surga. Makanya sabda Nabi SAW, 4 orang dari wanita, pemimpin seluruh wanita di surga. Bukan cuma para bidadari, para orang beriman pun nanti dia pemimpinnya. Disebutlah Khadijah, Maryam, Asia dan Fatimah. Dianggap penghulunya wanita penghuni surga. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kalau penghuni, wanita penghuni surga, maksudnya dari dunia yang beriman lalu kemudian masuk surga, lalu kemudian turun ke bumi, menghempaskan satu kain kepalanya, maka wanginya tercium di seluruh muka bumi ini. Itu adalah wanita beriman yang akan jadi pemimpin para bidadari. Di sini teman-teman sekalian kita akan temukan penjelasan tentang bidadari yang sangat rinci secara fisik, matanya, kulitnya, segala macam. Yang berarti wanita dunia akan lebih cantik dan sempurna daripada itu. Karena mereka pemimpinnya. Saya sudah bilang di akhirat tidak ada kata jelek. Enggak ada lagi kulit hitam. Enggak ada lagi orang yang buruk hatinya. Posternya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub alaihi wassalatu wassalam. Jadi enggak ada lagi dunia saja ini. Orang ini jelek, orang ini pendek, orang ini gemuk, sudah enggak ada lagi semua. Itu di akhirat sudah berbeda. Berarti wanita ahli surga dari dunia yang beriman lebih baik dan lebih sempurna daripada apa yang kita bahas nanti ini. Jelas? Baik. Kita bacakan dalil pertama surah Al-Waqi'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan dan sifat para bidadari yang berarti pengurus ya dan pelayan di surga nanti. Ayat 22 sampai 23. Lebih mudah di HP ya. Oke. Al-Waqi'ah ini sudah pernah kita bacakan ya? Sudah. Sudah pernah dibacain dulu? Baik. Kita hanya baca sekarang khusus masalah bidadari dijelaskan di dalam ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah Allah jelaskan di sini, saya akan bacakan dulu dari ayat 15 ya. Ala sururim maudunah. Para ahli surga itu mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata. Semua tembok, semua tempat duduk, semua tempat sandar mereka itu penuh dengan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandarkan di atasnya sambil berhadap-hadapan. Ini sudah saya jelaskan tafsirnya, berhadap-hadapan maksudnya adalah mereka bisa ketemu setiap saat. Pada saat dia ingat temannya si fulan, begitu terlintas dia langsung terbawa dengan singgasananya ke istananya temannya. Bisa langsung ketemu tanpa jalan kaki lagi. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ini yang dimaksud dengan bidadara. Tugasnya para bidadara itu biaqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka membawa gelas, ceret, dan piala atau sloki berisikan minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Karena minum terus-menerus minuman tersebut. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka inginkan atau mereka pilih. Wa lahmi thayrin mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Saya sudah jelaskan pada saat itu di pertemuan yang lalu, kalau burung berterbangan di
surga, kemudian dia lihat, dia kagum lihat bentuknya, lalu dia bayangkan ini dagingnya seenak apa ya kalau digoreng, kalau dibakar, kalau direbus dan seterusnya, maka akan terhidang di hadapannya seketika. Lalu Allah jelaskan wahurun ain, dan pada bidadari yang bermata indah. Salah satu hal yang mendasar dari wanita adalah mata, ya. Makanya Allah sebutkan ciri pertama bidadari adalah bermata indah. Makna yang lain bermata jelita. Sebenarnya hurun ain di dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang, kalau ain bisa diambil dari mata, hur adalah sesuatu yang indah. Mata indah, tapi ini ciri daripada orang-orang atau para bidadari yang melayani di surga. Lalu Allah sebutkan ka'amthalil lu'lu'il maknun. Perumpamaan wanita atau bidadari itu laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Kalau mutiara itu bersih, baru dibeli, disimpan, ditutup di satu tempat, maka dia begitu dibuka seperti mengeluarkan cahaya. Itu makna daripada firman Allah di sini. Bisa juga makna hurun in adalah sesuatu yang selalu mengindahkan mata orang yang melihatnya karena keindahan matanya sasaran itu. Kadang-kadang digunakan juga untuk melihat burung yang indah matanya, atau hewan mungkin yang memiliki kelopak mata dan seterusnya, itu bisa dibahasakan, tapi yang lebih tepat dilarikan kepada bidadari. Penulis menjelaskan sini al-maknun ka'amthalil lu'lu'il maknun ialah yang tersembunyi, lagi tersimpan, yang tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Maksudnya matanya. Jadi mata itu kalau tidak kena angin, nggak kena matahari, maka yang putihnya putih bersih. Urat-uratnya nggak kelihatan, bersih sekali. Makanya dikatakan di sini, diterjemahkan yang tidak kena, tidak berubah karena sinar matahari. Biasanya orang kalau habis lihat matahari atau lihat cahaya seperti ini, itu urat-urat matanya terlihat. Karena seperti terlalu memaksakan untuk menangkap cahaya. Karena tidak adanya sinar matahari yang terik di surga, sehingga mata mereka bersih terus. Plus lagi dikatakan, atau permainan tangan, dikuceknya mata membuat kadang-kadang berubah menjadi merah misalnya. Maka yang dimaksud dengan ka'amthalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan, tidak pernah berubah kejernihan warnanya, artinya matanya selalu jernih dan bersih. Ini biasanya bisa dilihat dari mata anak-anak kecil ya, yang belum biasa keluar rumah, biasanya memang kelihatan bersih sekali putihnya, dan yang di tengah-tengahnya juga warnanya pekat seperti warna aslinya, coklat misalnya atau hitam dan seterusnya. Itu maksudnya yang dijelaskan dalam surah Al-Waqiah. Dan ini kita lihat teman-teman bagaimana rincinya Allah menyebutkan itu. Makanya para salaful ummah dulu mereka kalau mau berjihad, baca ayat-ayat tentang jihad, dan kebanyakan mereka mengulang-ulangi tentang bidadari ini. Sampai pernah ada yang sering mengucapkan hadis tentang dan ayat tentang bidadari, ditegur oleh temannya. Kenapa kamu baca terus masalah bidadari? Nanti akhirnya syahwatnya bisa bangkit. Kata dia, dari mana syahwat bisa bangkit di medan perang? Tapi ini yang memotivasi kami mau mati gitu. Maka dia baca, dan teman-temannya mengingatkan memang, kalau ini betul, tidak ada salahnya. Karena ini janji Allah, gitu ya. Boleh saja. Mengejar apa yang Allah janjikan berarti bentuk kepatuhan kepada Allah ya. Bahkan itu target tertinggi dari ibadah. Misal, kenapa kamu bangun sholat malam? Oh, saya bangun sholat malam supaya doa saya mustajab. Bolehkah itu? Bukan cuma boleh, memang itu harus begitu. Karena di situ janji Allah memang doa mustajab. Bolehkah saya bangun sholat malam supaya hajat saya dipenuhi oleh Allah? Memang harus begitu. Bolehkah saya puasa supaya dijauhkan dari api neraka 70 tahun setiap harinya? Memang harus begitu. Bolehkah saya pergi haji supaya dibersihkan dosa-dosa saya semua seperti baru lahir? Memang itu targetnya. Bolehkah saya ibadah masuk surga supaya dapat bidadari yang dijanjikan? Memang harus begitu. Karena janji Allah itu tidak mungkin salah. Dan kalau ditanamkan di dalam hati maka kita akan semangat mengerjakannya. Orang tidak putus asa karena janji-janji itu. Sebagaimana juga ancaman Allah berlaku.
Bagi semua pelaku maksiat, hukuman-hukuman Allah berlaku dan harus kita yakin. Tidak ada orang yang bermaksiat tidak dihukum oleh Sang Pencipta, mustahil. Kita harus yakin. Dia bohong, dia riba, dia zina, dia apa saja, hukuman Allah akan datang. Kecuali dengan orang-orang yang Allah memang karuniahi ya, Allah rahmati, memang dia segera taubat. Mungkin kuasa Allah kita enggak tahu, tapi umumnya teorinya harus kena hukuman. Dalam surah An-Naba, maaf, kita ke surah Ar-Rahman dulu, karena di buku kita tidak disebutkan. Oh masih Al-Waqi'ah, sebentar, kita masih di Al-Waqi'ah dulu. Al-Waqi'ah ada di halaman sebelahnya, halaman 66 itu ayat 35 sampai 37, Allah ulangi lagi tentang masalah bidadari. Ayat 35 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah jelaskan, maaf saya baca dari ayat 27 saja ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, maksudnya menerima bukunya dengan tangan kanan, alangkah mulianya, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Dikatakan oleh Allah fi sidrim makhdud, mereka berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mandud, dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, dan air yang mengalir terus-menerus tidak pernah habis. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buah yang sangat banyak, la maqtu'atin wala mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah. Kata ulama tafsir, dicabut, dipetik, keluar lagi buah yang sama. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan buah yang tidak pernah berhenti, setiap dipetik keluar buah yang baru lebih manis dari sebelumnya. Seterusnya begitu. Dan dikatakan dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Lalu dikatakan wa furushim marfu'ah, dan juga kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Lalu Allah bilang inna ansha'nahunna insya'a, dan kami menciptakan secara khusus bidadari-bidadari itu secara langsung. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membuat para bidadari melalui proses lahirnya dari rahim seorang wanita. Allah ciptakan langsung jadi, makhluk yang jadi sebagaimana Allah ciptakan para malaikat. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka perawan-perawan. Perhatikan tadi dalam Al-Waqi'ah juga sama, sebelumnya dirincikan tentang mata yang jeli. Sampai seperti ya, mata yang tidak maknun, yang tidak pernah terkena sinar matahari dan tidak pernah dikucek atau dirusak dengan tangan. Di sini dia katakan kami jadikan mereka perawan-perawan, kata para ulama tafsir, setiap digauli kembali perawan lagi, habis digauli kembali perawan lagi, terus begitu terjaga kesuciannya. Lalu Allah bilang uruban atraba. Dan sifatnya bidadari tersebut penuh dengan cinta dan sebaya umurnya. Kata ulama tafsir yang dimaksud dengan uruban atraba adalah cintanya hanya untuk suaminya yang Allah sudah tentukan. Enggak akan pernah teralihkan, tidak akan pernah melirik, tidak akan pernah cenderung dengan ahli surga yang lainnya. Satu itu ya satu itu, sampai selamanya, abadi. Jadi suaminya selalu bahagia, tidak pernah khawatir ini akan lihat laki-laki lain misalnya, sudah enggak ada. Itu makna daripada uruban, kemudian ditambah dengan atraba, yang berarti juga di situ yang sebaya umurnya, kata para ulama tafsir adalah umurnya begitu terus. Begitu dia lihat dengan penuh kecantikannya akan seperti itu terus, tidak akan pernah berubah. Kata sebagian ulama tafsir, atraba tidak akan keriput, tidak akan berubah warna kulitnya, tidak akan berubah tinggi dan semampai tubuhnya, tidak akan berubah kejelian matanya, tidak akan berubah rambutnya, tidak akan berubah semuanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat ini. Kemudian kita pindah ke surah sebelumnya, Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman juga terinci. Disebutkan kita mulai baca dari
ayat 46. Ar-Rahman surah sebelum Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Sebagian ulama tafsir mengatakan dimaksud dengan ada dua surga adalah surga untuk manusia dan surga untuk jin. Dan ada mufassir yang berpendapat surga dunia dan surga akhirat. Dan pendapat yang paling kuat adalah dan bagian takut pada Tuhannya, pendapat pertama bilang mendapatkan dua surga, maksudnya jin dapat surga sendiri, manusia punya surga sendiri. Walaupun dia satu lokasi semuanya, tapi karena luasnya jin sama manusia dibuat di dunia tidak interaksi, di akhirat juga tidak akan interaksi. Tapi yang beriman di antara mereka masuk surga. Karena surah Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan kalau jin sama manusia sama beban hukumnya. Sama mengerjakan perintah, sama dapat fadilahnya atau pahalanya, dan sama dapat ancaman bagi pelaku kemaksiatan. Sebagaimana iblis maksiat kepada Allah, Allah hukumkan neraka. Berarti jin beriman masuk ke surga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata ulama tafsir, mereka memiliki dua surga adalah orang yang patuh pada Allah, dia dapat surga di dunia. Allah berikan dia kenikmatan biologis di dunia sama pasangannya. Allah berikan dia kenikmatan makanan. Allah berikan dia kenikmatan dunia, ini semuanya enak bagi dia. Cobaan pun datang dia lalui dengan keimanan. Di akhirat juga dia akan masuk surga. Dan ini seperti perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Maksudnya surga dunia itu keimanan, ilmu agama dan keimanan, sehingga dia selalu tentram dalam menjalani kehidupan ini. Dia selalu bersyukur dengan makanannya, dengan minumannya, dengan pernikahannya, dengan pendapatannya. Maka dia seperti di surga, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian dikatakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau dustakan? Zawata afnan, di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima ainani tajriyan, di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Dari beberapa ayat yang sudah kita sebutkan sampai 52 ini, pendapat ulama yang paling kuat mengatakan dimaksud surga sini adalah surga jin dan manusia. Itu yang lebih kuat pendapat, karena memang dikatakan disebutkan ciri daripada dua surga itu. Dua-duanya ada buah-buahan, dua-duanya ada air yang memancar, jadi sama saja fasilitasnya. Manusia sama jin diberikan sama yang beriman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu pungkiri lagi atau dustakan? Fihima min kulli fakihatin zawjan, mereka bersandar, di ayat 52, di dalam kedua surga tersebut terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maknanya berpasang-pasangan bisa kecil dan besar, atau dua warna yang berdekatan, atau dua rasa yang berbeda. Misal disebutkan ada pohon delima, ada pohon anggur, ada pohon kurma. Itu menandakan memang di surga setiap buah selalu ada dua macam. Sama kurma tapi rasanya berbeda, warnanya berbeda. Sama delima, warnanya berbeda, rasanya berbeda, tapi dalam satu tangkai. Itu makna daripada ayat yang baru kita bacakan. Kemudian dikatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan lagi? Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan, maka mereka bersandar semuanya ahli surga di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Ini sudah kita jelaskan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar ya, kalau tidak salah. Beliau mengatakan Allah telah menceritakan kepada kalian tentang dalamnya permadani itu dari sutra yang halus. Maka bagaimana di luarnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Lalu Allah mengatakan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ini saksi bahasan kita. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan. Maknanya tidak akan melihat kecuali suaminya. Yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahkan di dunia kan kita masih disentuh oleh ayahnya, oleh mahramnya, ya, laki-laki. Bidadari tidak ada orang tuanya. Maka tidak pernah ada yang sentuh dia kecuali nanti suaminya dari ahli surga. Jadi luar biasa perempuan ini. Sama sekali nggak pernah tersentuh oleh laki-laki kecuali suaminya. Dan kuncinya patuh. Ngerti ya hamba Allah? Baik. Dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah sebutkan lagi cirinya. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari-bidadari itu seakan-akan mereka permata yakut dan marjan. Yakut dan marjan adalah permata-permata yang ditemukan tergendam di bawah air, baik lautan atau sungai. Warnanya selalu berwarna-warni dan pada saat dinaikkan dari air kena cahaya matahari mengkilat. Itu dijelaskan, itu disebutkan dengan istilah yakut dan marjan. Maka Allah menggambarkan para bidadari itu seperti itu sifatnya, seperti permata yang di dalam lautan pun di dalam air berwarna terang, dikeluarkan lebih terang lagi. Artinya pada saat belum bertemu suaminya, masih di istana-istana di surga, terjaga, tidak pernah ada yang lihat, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan langsung. Kemudian pada saat ketemu sama suaminya seperti permata yang dikeluarkan jauh lebih bercahaya dan lebih cantik dari sebelumnya. Maka Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, artinya nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Untuk apa tidak ikutin perintah Allah sementara nikmat sudah jelas di depan mata? Tinggal mengakukan kepatuhan maka dapat ini. Lalu kata Allah penyebabnya hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan, kepatuhan adalah kebaikan pula. Kita pindah beberapa ayat setelahnya. Atau saya baca saja, lanjutannya saja langsung. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan selain dari surga itu ada dua surga lagi. Maksudnya adalah setiap orang mukmin akan diberikan surga tambahan ekstra dari kepatuhannya. Jin dan manusia. Mudhammatan. Kedua surga itu kelihatan hijau, tua warnanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Fihima ainani nadhakhatan. Di dalam kedua surga itu terdapat dua buah mata air yang berpencar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua surga itu terdapat buah-buahan, di antaranya kurma dan delima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maksudnya mau apa lagi lebih daripada itu? Sudah jelas-jelas tinggal patuh dapat. Lalu Allah sebutkan kembali bidadari. Berarti kan terulang-ulang Allah berikan sebagai motivasi. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Kata ulama tafsir yang maksud dengan baik-baik adalah santun tutur katanya, syahdu tutur tatapan matanya, lembut jamahan tangannya, penuh dengan cinta. Jelita adalah cantik yang di atas rata-rata. Maka dibahasakan dengan jelita. Makanya Allah sebutkan khairatun hisan. Kebaikan-kebaikan yang sangat baik dan jelita. Hisan itu sangat bagus dan sempurna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lalu Allah bilang lagi tentang bidadari. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
Kata para ulama disebutkan tentang kemah ahli surga adalah satu kemah ahli surga tingginya 60 siku ke langit, ya, lebarnya seluas pandangan matanya, dan di setiap kemah ada satu bidadari dari istrinya yang tidak melihat istri yang lain di kemah yang lainnya. Lalu dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Dan saya sudah bilang tadi, manusia termasuk kalau kayak di dunia ayahnya, ya. Mungkin laki-laki umumnya menyentuh anak perempuan kalau belum balik. Mungkin kalau dia sakit dokter menyentuhnya, mungkin kalau dia jalan digandeng oleh pamannya, atau mungkin di sekolahnya ketemu sama temannya karena belum balik, misalnya dianggap nggak masalah bergandengan tangan. Semua itu tidak ada pada bidadari. Allah ciptakan, tunggu di istana, lalu datang suaminya, sama suaminya saja interaksi. Nggak ada kejenuhan, nggak ada putus asa, semuanya kebahagiaan dan ketentraman. Lalu dikatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat apa lagi Tuhanmu yang kamu dustakan? Kata Allah disebutkan, muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan, mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha suci nama Tuhanmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi ini ciri daripada bidadari yang disebutkan di dalam dua surah Al-Quran. Kita dengarkan sekarang penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, masih ada surah Naba belum dibaca. Surah Naba di sini disebutkan ayat 31-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Yang sudah kita jelaskan tadi, yang dimaksud dengan sebaya adalah mereka tidak pernah berubah. Sebagian ulama tafsir mengatakan kaib, yang di sini dikatakan kawaibah, jamaknya adalah wanita cantik yang ranum kedua buah dadahnya. Atrab adalah usia yang sebaya, artinya tidak pernah berubah penampilan dia sampai semuanya terjaga. Yang dimaksud juga dengan di sini ranum disebutkan dalam buku kita adalah tidak akan jatuh buah dadahnya. Seperti itu rinciannya. Tidak usah dibayangkan ya. Lalu dikatakan dengan abkar, sebagaimana dikatakan di dalam ayat abkar jamak daripada bikir yang berarti gadis seterusnya. Dan dikatakan uruban adalah wanita yang selalu mencintai suaminya saja. Kita dengarkan penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ini. Jangan bertanya dulu. Nanti bertanyanya. Anas radhiyallahu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, pergilah di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pergi berjihad, pergi menuntut ilmu, pergi mencari nafkah yang halal di jalan Allah. Di pagi dan sore hari, sekali perjalanan seperti antum hadir di majelis ilmu insyaAllah, itu lebih baik pahalanya nanti di akhirat daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi SAW lanjutannya, sungguh busur salah seorang dari kalian yang dia pakai untuk berperang, berjihad, atau tempat cemetinya saja, tempat dia meletakkan anak-anak panahnya, tempat dia menaruh pedangnya, ya. Sungguh cemeti seseorang di antara kalian lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, Allah SWT berikan balasan, apapun yang dia pakai sebagai perangkat perangnya, itu diberikan balasan sebesar tadi.
Seandainya kamu melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, dan hadis ini yang menjelaskan tentang wanita dunia yang beriman kemudian masuk surga. Bagaimana kelebihan mereka kalau seandainya satu wanita ahli surga turun ke bumi, setelah mereka masuk surga, niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harum, dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia berikut segala isinya. Kemudian hadis yang lain, riwayat Bukhari juga. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr, wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyyin fis sama', likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan, yura mukhu suqihima min wara'il laham, wa ma fil jannati a'zab." Rombongan pertama yang masuk surga adalah wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing dari setiap penghuni surga akan membawa 2 orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada yang hidup membujang. Ya. Jadi yang bujang-bujang nggak usah khawatir. Pasti nikah nanti di surga. Ya. Makna daripada dan tidak ada yang membujang berlaku pada laki-laki dan perempuan. Ulama rincikan, kalau ada anak kecil meninggal masih kecil, sebelum balik misalnya, memang dia belum alam menikah, nanti di surga kan umurnya 33 tahun. Dia juga akan diberikan pasangan oleh Allah. Kalau laki-laki, dia punya hak sebagaimana haknya laki-laki umumnya mendapatkan istri dari bidadari. Kalau dia wanita ahli surga dari dunia dan dia misalnya wanita meninggal sebelum balik atau dia meninggal tidak sempat menikah, maka dia akan dinikahkan dengan salah satu dari ahli surga. Ini yang dimaksud dengan tidak ada yang membujang lagi. Hadis yang lain adalah hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Awsat dengan sanad bagus. Dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma'. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Artinya orang nanti di surga itu kalau duduk, kadang-kadang kita kalau bersantai di satu tempat 1 jam, orang sudah jenuh, ya. Pengen pindah ke tempat lain. Kita datang ke satu tempat enak, nyaman, duduk 1 jam, 2 jam, jenuh. Pengen pindah tempat lain, tapi kalau di surga sekali duduk saking nikmatnya 70 tahun dia nggak pindah. Kalau di dunia sudah ubanan ini. Tapi seperti itu, seseorang duduk santai di surga di salah satu sudut istanahnya selama 70 tahun sebelum dia pindah ke tempat lain. Saking asyiknya dia nikmatin sampai 70 tahun. Tapi memang sudah tidak ada lagi hitungan waktu di sana. Kemudian istrinya datang padanya lalu melihat wajahnya. Dia melihat wajah dia di pipi istrinya. Jadi pipi istrinya mengkilat gitu. Sampai dia bisa bercermin. Ini hadis dikatakan yang lebih bening dibandingkan cermin. Jadi ini tidak pakai krem-krem lagi. Ini bening alamin. Sampai dia bisa bercermin bagaimana mengkilatnya pipinya gitu ya. Intan paling kecil yang dipakai oleh istrinya dapat menyinari antara timur dan barat. Istrinya memberi salam padanya dan ia pun menjawab salamnya. Tapi dia masih bingung. Dia nggak tahu siapa orang ini. Waktu dia masuk surga, kan masing-masing dihisap amalnya masuk surga. Setelah masuk surga, Allah pertemukan suami kamu di istana sana, ketemu gitu. Tapi karena sudah berubah, walaupun ini tadinya wanita dari Afrika berkulit hitam, seperti ini nanti. Berubah, mengkilat semuanya, putih, bersih, sampai suaminya tidak kenal lagi. Suaminya bilang apa? Siapa anda ini? Ia menjawab, aku adalah tambahan atau mazid. Ia memakai, maksudnya aku ini adalah pasangan hidupmu. Sebagian ulama mengatakan ini adalah tambahan dari bidadari yang diberikan kepada dia.
ia memakai 70 pakaian. Yang paling kecil seperti gunung Nu'man karena bagusnya. Berasal dari pohon tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Kata penulis di sini, saya katakan pertanyaannya aku adalah mazid atau tambahan bisa semakna dengan firman Allah dalam surah Qaf ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Yang dimaksud dengan waladaina mazid adalah dan kami masih punya tambahan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, hadis sahih, enggak disebutkan di buku kita. Nanti ahli surga akan duduk di istanahnya. Lalu ada bidadari yang terbang di atas istanahnya. Lalu mampir di istana dia. Lalu kemudian dia tanya, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya suruhan Allah, saya mazid. Kalau kau masih mau menerimahku sebagai pasanganmu, aku akan menjadi tambahan pasanganmu. Kalau kau tidak punya hajat, saya akan pergi ke istana ahli surga yang lain. Maka dia pun menerimanya atau dia menolaknya. Tapi saya yakin antum tidak akan tolak. Pokoknya malam ini pulang ketawa semua ini. Yang laki-lakinya. Bukti bahwasanya ahli surga sudah ada dan bidadari sudah ada sekarang ini. Bahkan seseorang di antara kita kalau sudah melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, maka dipastikan istri bidadari surga sudah menunggunya. Itu sudah pasti. Hadis Nabi SAW, hadis sahih. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan Albani mensahihkannya dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal meriwayatkan radhiyallahu anhu, la tu'dhil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina. Tidaklah seorang istri atau wanita menyakiti suaminya di dunia. Tidak ada sebab dia buat suaminya jengkel, marah. Melainkan istri suaminya dari bidadari mengatakan, jangan kau menyakitinya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu yang sebentar lagi berpisah denganmu dan kembali kepada kami. Makanya para ulama hadis mengatakan, hadis Nabi SAW yang berbunyi, seseorang di antara kalian kalau mau sholat, maka syaitan akan datang kepadanya. Jangan kamu sholat, sholat itu berat, kamu masih ada pekerjaan, nanti saja. Lalu dia bermaksiat pada syaitan, dia enggak mau ikutin, tetap dia sholat. Seseorang di antara kalian mau berpuasa, lalu syaitan datang mengatakan, janganlah kau puasa, susah, nanti kamu lapar, haus. Dia bermaksiat pada syaitan, dia kerjakan. Kemudian pada saat dia mau bersedekah, syaitan takut-takutin lagi, jangan kamu bersedekah, nanti hartamu akan kurang. Maka dia bermaksiat pada syaitan, dia kerjakan. Seseorang di antara kalian pada saat mau berjihad, apa yang syaitan bisikkan? Istrimu nanti akan dinikahi laki-laki lain. Jadi yang digoda kecemburuannya, supaya dia enggak mau berjihad. Apa kata Nabi SAW? Lalu dia bermaksiat pada syaitan, dia enggak mau tahu. Mau nikah sama orang lain itu urusan nanti. Yang penting saya sekarang berjihad. Maka dia bermaksiat, ketahuilah. Siapa yang melakukan itu, baginya jaminan surga. Baginya jaminan surga. Ternyata teman-teman sekalian, ketakutan-ketakutan secara duniawi ini semuanya kecil. Kalau kita sudah mati, ditusuk musuh saja, kena satu peluru musuh mati, kita sudah terbuka hijabnya ini. Kelihatan semua apa yang Allah janjikan. Istana surganya dia lihat, bidadarinya, bahkan datang menyambutnya kalau dia mati syahid. Sebagaimana kita tahu Handalah radhiyallahu anhu yang waktu dimandikan jenazahnya, baru nikah malam hari, dia belum bergaul sama istrinya. Dia menikah malam Ahad, malam Sabtu, hari Jumat malam. Hari habis subuh, dia baru berhubungan biologis sama istrinya. Dalam kondisi dia junub, dia sempat istirahat sebentar, menjelang waktu duha Nabi SAW panggil jihad.
perang Uhud, musuh sudah depan pintu gerbang. Hanzalah keluar, belum mandi, masih dalam keadaan junub. Dia keluar lalu dia berperang sampai dia terbunuh. Waktu jenazahnya dikumpulin, Nabi SAW lihat, Nabi alihkan pandangan matanya. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa anda alihkan? Kata Nabi SAW, aku melihat ada dua riwayat. Malaikat sedang memandikan dia junub. Ini. Makanya diberikan julukan dengan Gasilul Malaikah. Orang yang dimandikan oleh malaikat. Riwayat yang kedua, Allah mendatangkan istrinya dari bidadari menjemputnya. Maka semua urusan dunia itu sudah dilupain sama dia. Seperti itulah. Sekarang kita masuk pasal ke-18. Ini yang bujang-bujang gak boleh dengar semestinya. Tapi apa boleh buat? Pelajaran. Suruh pulang. Mau nggak yang bujang pulang nih? Nggak mau kata. Atau tutup kuping aja ya. Baik, pasal 18. Masalah hubungan seksual di surga. Beranjak daripada surah Az-Zukhruf ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun." Di dalam surga terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Hadis Nabi SAW riwayat Nasa'i dalam Sunan Kubra dengan sanad sahih sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya nomor 3007. Zaid ibn Arkam radhiyallahu anhu menuturkan seorang laki-laki ahli kitab datang menemui Nabi seraya berkata, "Wahai Abul Qasim, engkau menyangka bahwasanya ahli surga akan makan dan minum?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, "Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 10 lelaki dalam hal makan." Maaf, 100. Kekuatan 100 laki-laki, semua laki-laki akan memiliki kekuatan 100 laki-laki. Jadi yang lemah-lemah enggak masalah di dunia. Dalam hal makan, minum, dan seksual. Ia mendebat orang itu. Orang yang makan dan minum butuh buang hajat, kata si Yahudi. Padahal di surga tidak ada kotoran. Beliau menjawab, buang hajat mereka berupa tetesan peluh, keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka seperti tetesan kasturi. Lalu kemudian perut mereka kembali kosong. Riwayat yang lain adalah riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih, gharib, dan kata penulis, ia memiliki berbagai riwayat pendukung yang menguatkannya, di antaranya hadis sebelumnya dan sesudahnya. Bisa dilihat dalam buku Mishkah Al-Masabih. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, seseorang mukmin di surga diberi kekuatan demikian dan demikian dalam hal hubungan jima atau seksualnya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah ia mampu demikian? Beliau menjawab, ia diberi kekuatan 100 pria. Jadi ini berarti menandakan dia bisa memenuhi kebutuhan pasangannya walaupun jumlahnya banyak. Wanita ahli surga menghibur para suami. Dan hiburan mereka selain pelayanan-pelayanan, penampilan yang bagus, mereka juga bernyanyi. Para bidadari mengucapkan lantunan nyanyian, gitu kan? Tapi di sini yang lebih kuat pendapat ulama mengatakan tanpa menggunakan alat musik. Di pasal 19 disebutkan nyanyian bidadari di surga. Tentu teman-teman sekalian di pasal 18, pasal 17 sebelumnya, pasal 19 ini kalau mau lebih rinci ada buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang saya pernah sebutkan judulnya Tamasya ke Surga. Itu rinci sekali. Termasuk ada pasal di situ disebutkan tentang ada ahli surga nanti yang minta pengen punya anak sama Allah. Padahal sudah tidak perlu dia, kan? Tapi dia minta, maka karena di surga semua yang diinginkan jiwa dikasih, Allah kasih dia anak. Ada ahli surga yang ingin bercocok tanam, dalam hadis Bukhari. Sudah banyak pohon-pohon, tapi dia ingin bercocok tanam. Kata Nabi SAW, akan ada ahli surga yang mau bercocok tanam. Dan Allah tanya, semua sudah ada di depanmu, kenapa kamu mau? Dia bilang, ya Allah saya pengen menanam, tumbuh dari hasil tangan saya. Maka Allah memberikan kepadanya bibit yang dia taruh di tanah surga, begitu ditaruh, tumbuh, langsung tiba-tiba jadi besar, langsung berbuah. Lalu kemudian seorang Badui dengar, hadis Nabi ini. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, pasti orang itu orang Ansar.
Orang asli Madinah tuh. Kenapa? Karena mereka semua pekebun. Makanya mereka masih mau berkebun lagi gitu. Riwayat yang sahih, riwayat Tabarani, maaf, dengan sanad hasan, sebagaimana Al-Hafidh Al-Iraqi juga menyebutkan dalam Takhrijul Ihya nomor 3011, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang paling merdu, yang belum pernah didengar seorang pun di antara nyanyian mereka. Kami wanita yang baik lagi jelita, istri orang-orang yang mulia, mereka memandang dengan senang. Dan juga di antara nyanyiannya kata Nabi SAW, kami abadi dan tidak akan mati, kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat, kami bermukim dan tidak akan pernah bepergian. Dan ini kata ulama, kalau ada penduduk dunia wanita yang mau seperti bidadari, ini cirinya. Mereka menjaga kecantikan dan kejelitaan mereka dengan tidak banyak keluar rumah, kecuali di waktu hal-hal yang darurat. Mereka memuliakan suami mereka, selalu dijadikan sebagai banggaan suaminya, bukan dijadikan sebagai musuh. Kemudian mereka juga selalu berdandan, karena dikatakan mereka memandang dengan senang. Sama dengan hadis Nabi SAW yang sahih, wanita ahli surga yang kalau kau pandang padanya kau akan merasa tentram, dan kau perintahkan maka dia akan menjalankan. Juga di antara bahasanya kami abadi dan tidak akan mati, ya, ini menandakan di akhirat tidak lagi kematian. Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Ini ciri bidadari, dan harus wanita surga di dunia harus bisa begini. Gak boleh berkhianat, bukan berarti suaminya pergi atau suaminya tidak lalu kemudian dia kontek-kontekan sama laki-laki yang lain, atau dia berhubungan gelap, ini semua jelas. Dan kami bermukim dan tidak berpergian, dan ini dalil jelas tentang afdaliyah perempuan tidak safar. Makanya dihubungkan dengan harus adanya mahram. Hadis yang lain adalah hadis yang sahih Al-Hasan diriwayatkan Tabarani juga dan Hafidh Iraqi juga menyebutkannya. Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadkhulul jannata illa wa yajlisu 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi thintani minal hurin 'ain. Yuganniyanihi bi ahsani sautin sami'ahu al-insu wal jin." Walaysa bimizmari syaitan walakin bitahmidin lillahi wa taqdisih. Tidak ada seorang hamba masuk surga kecuali dua orang bidadari duduk di dekat kepala dan yang satu lagi di dekat kakinya, sambil bernyanyi untuknya dengan suara yang paling merdu yang pernah didengarkan oleh manusia dan jin, bukan dengan seruling-seruling syaitan, maksudnya alat-alat musik, tapi dengan pujian pada Allah dan mensucikannya. Yang terakhir dalam pasal kita adalah hadis disebutkan oleh Tirmidzi dalam Sahihul Jami'. Di antara nyanyian bidadari, kata Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya bidadari bernyanyi di surga dengan senandung, kami bidadari yang sangat cantik, yang dipingit untuk suami yang mulia. Ciri khasnya adalah mereka selalu memuji suaminya. Dan dari dalil ini semuanya disebutkan bahwasanya istri di dunia boleh memuji, boleh bernyanyi buat suaminya, tapi tanpa menggunakan alat musik. Kalau Allah memberikan dia suara yang indah, dia menghibur suaminya, dia bernyanyi, dia lantunkan puji-pujian buat suaminya. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian di pasal ke-20, perhiasan ahli surga. Nah, ini kelasnya perempuan sekarang. Ya. Sudah cukup antum 3 pasal ya. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 23, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Saya yakin ini motivasi ini lebih banyak kepada wanita, gitu kan? Karena kalau kita sebutkan nanti kalau kamu berhasil kau akan dapat emas, kau akan dapat mutiara, bagi laki-laki tidak terlalu berefek. Beda dengan wanita, maka akan dapat emas banyak, akan dapat mutiara, akan dapat pakaian dari sutra.
Maka ulama mengatakan ini semua motivasi kepada kaum wanita. Kemudian juga surah Al-Insan. Surah nomor berapa itu? Hah? 61? 21? Ayat 21. Surah nomor berapa? Sudah mulai ngaco nih rupanya ya. Sudah membayangkan bidadari terus ya. Baik, selanjutnya adalah saya akan baca di sini dari ayat 12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Insan ayat 12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka, para orang-orang yang sabar dalam ibadah kepada Allah, berupa surga dan pakaian sutra. Muttaqi'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dan di sana mereka duduk bersandarkan di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Sebagaimana sudah kita jelaskan ini ya, bahwasanya tidak ada lagi terik matahari dan cahaya yang ada seperti matahari baru terbit. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullidat kutufuha tadlila. Dan naungan atau pepohonan surga dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Kata sebagian ulama tafsir, kalau dia ingin maka mendekat kepada dia sehingga dia mudah memetiknya, dan begitu disentuh sudah ada di tangannya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur dengan jahe hangat. Ainam fiha tusamma salsabila. Dan di sana juga terdapat mata air yang bernama salsabila. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan mereka juga dikelilingi dengan pemuda-pemuda yang tetap muda, tampan dan muda. Tadi bidadara. Apabila kamu melihatnya, maka kamu kira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan mereka memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan juga suci. Ayat terakhirnya dikatakan inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Maaf, 2 ayat ya. Dikatakan ini semua adalah balasan untukmu atas segala usaha yang telah engkau lakukan dan diterima dan diakui oleh Allah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran kepadamu secara beransur-ansur hai Muhammad. Artinya semua ini keterangannya ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis dirincikan kedua ayat tadi, surah Al-Hajj 23 dan Insan 21 adalah hadis riwayat Tabarani dalam kitab Awsat dengan sanad hasan, sebagaimana juga Al-Hafidh Iraqi menyebutkan dalam Takhrijul Ihya nomor 3004. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana adna ahlil jannati hilyatan udilat bihilyati ahli dunya jami'a, lakana ma yuhallihi Allahu bihi fil akhirati afdalu min hilyati ahli dunya jami'a." Seandainya perhiasan ahli surga yang paling rendah, yang paling sederhana
dibandingkan atau diperbandingkan dengan perhiasan penduduk dunia seluruhnya. Semua perhiasan dunia digabungin, apapun yang mahal-mahal, dari berlian, dari mutiara, dari apa saja, kalau digabungin semua sehingga menjadi sesuatu yang sangat indah, semuanya digabungkan, semua berlian, semua mutiara, semua emas, semua perak, itu dipertemukan dengan satu perhiasan ahli surga. Niscaya apa yang diperhiaskan oleh Allah di akhirat itu lebih baik dibandingkan perhiasan penduduk dunia seluruhnya. Satu perhiasannya sudah mengalahkan semua perhiasan dunia. Hadis yang lain riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hal-hal yang dianugerahkan kepada syahid, orang yang mati syahid gugur di medan perang, semoga insyaallah kita termasuk, diletakkan di atas kepalanya mahkota kebesaran yang permata yakutnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang terakhir, pasal bahasan kita, dan yang punya pertanyaan silakan ditulis sesuai dengan tema tentunya. Pasal 21 masalah sapu tangan surga. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Anas radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan hadiah berupa sepasang jubah yang terbuat dari sutra tipis. Melihat hal itu, orang-orang mengagumi keindahannya. Maka beliau bersabda, sungguh sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik daripada ini. Yang dimaksud dengan sapu tangan Sa'ad, tahu Sa'ad bin Mu'adz ya? Pimpinan orang-orang Ansar yang mati syahid di perang Khandaq, setelah perang Khandaq. Maka beliau mati syahid, dan pada saat beliau mati yang Nabi SAW mengatakan, Jibril telah datang kepada saya memberitahukan kalau arsy-Nya Allah goncang dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan ini sahabat Nabi yang mulia. Bagi teman-teman yang ingin melihat kisahnya atau mendengar, bisa kembali ke bahasan kita. Di YouTube sudah ada bahasan tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dan tinggal bagaimana menciplak hidup beliau, bukan mustahil bersama beliau. Dan dikatakan di sini dalilnya adalah adanya sapu tangan di surga yang digunakan. Tentu sapu tangan di dunia untuk membersihkan ingus misalnya atau keringat, tapi di akhirat bukan untuk itu, untuk memang keindahan, menyempurnakan keindahan pakaian dan penampilan mereka. Baik, kita baca pertanyaan. Saya mau menjelaskan tentang surga dan isinya, termasuk tentang bidadari kepada istri saya. Tapi istri saya selalu cemburu karena bidadari-bidadari itu. Bagaimana caranya saya menjelaskan kepada istri? Saya sudah bilang, bidadari dijelaskan kepada siapa? Laki-laki. Jangan jelaskan kepada istri masalah bidadari. Sama istri jelaskan tentang perhiasan. Di surga nanti dapat baju sutra, dapat emas, gitu. Kalau antum bicara sama laki-laki di surga itu ada bidadari, begini, boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak usah dijelaskan pada istri itu. Dan kalau dia mau nanti dia baca sendiri. Ada saja suka cari gara-gara ya. Seperti sudah tidak ada tema kecuali harus menjelaskan bidadari kepada istri. Kecuali kalau dia hadir di taklim begini, ilmu harus dia dengar, ya, harus dia sampaikan. Ada seorang wanita daiyah terkenal di Mesir, itu sangat luar biasa. Sampai dia tulis buku, judulnya itu kurang lebih bahasa Indonesianya itu, Wahai Muslimah, kenalilah sainganmu dari bidadari. Begitu judulnya. Di dalamnya itu semua memotivasi muslimah agar jangan sampai luput surga. Dan usahakan agar mereka bisa lebih daripada bidadari dengan keimanannya. Karena bidadari memang tidak diberikan cobaan dalam hidupnya. Wanita muslim akan lebih tinggi daripada itu derajatnya. Maka dia sebutkan. Sehingga memang tidak ada pemahaman tentang cemburu dengan bidadari. Dia mau cemburu bagaimana? Dia tidak bisa lihat bidadarinya gitu. Apakah seseorang yang masuk ke dalam surga yang di bawah surga Firdaus akan bisa naik tingkat ke dalam surga Firdaus? Kalau sudah masuk ke dalam surga dan sudah ditentukan, udah nggak bisa. Sekarang puncak daripada untuk menentukan derajat surga ini sekarang. Antum masih bernafas begini sekarang saatnya. Makanya kata Nabi SAW, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus."
fa innahu a'lal jannah wa awsat jannah. Al-hadis gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga Firdaus, karena dia tertingginya surga, dia juga masuk dalam pertengahan surga. Sebagian ulama hadis mengatakan artinya surga Firdaus itu tingkatnya saking tinggi dan banyaknya, sampai dia bersusun dari pertengahan surga sampai paling tertingginya surga. Baik, bolehkah, bisakah kita mendapatkan itu sementara amal kita masih sedikit? Boleh, kuasa Allah. Makanya merengek sama Allah pemiliknya. Tinggal itu kuncinya, nangis sama Allah, minta dimasukkan Firdaus, ya Allah tanpa hisab, terima semua amalku ya Allah, mengeluh sama Allah. Dan sudah saatnya berhenti dari kemaksiatan ini, pelanggaran-pelanggaran sudah habis ceritanya. Masa lalu habis dan harus berubah teman-teman sekalian. Saya sudah berapa kali bahasakan, saya datang sini dan teman-teman datang sini, kita harus pahami konsepnya. Kita datang sini bukan meramaikan masjid saja. Antum datang mengambil ilmu dan yang sedang saya sampaikan ini bukan dongeng yang saya karang-karang. Hadis riwayat ini, ayat di surah ini penyampaian, tinggal tunggu mati semua kelihatan itu. Jadi tidak boleh ragu sama sekali, bubar ini dengan penuh keyakinan, itu yang penting. Harus dibawa pulang dan kejar itu sebagai target. Bagaimana jika penduduk surga pengen berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, semua sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang lewat neraka dulu, dibersihin dulu dosa-dosanya. Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan mereka dalam dua riwayat sahih. Yang pertama adalah bertanya pada mereka, apakah sudah cukup nikmat yang aku berikan pada kalian? Kata mereka, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena penghuni surga bisa lihat penghuni neraka supaya mereka bersyukur, selalu bersyukur. Dan penghuni neraka bisa lihat penghuni surga supaya mereka menyesal seterusnya. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla berkata dalam riwayat pertama, hari ini aku angkat murkahku dari kalian, maka berbuatlah semau kalian. Penghuni surga boleh buat apa saja. Dan kata Nabi SAW dalam closing hadis penutupannya, dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Nggak ada lagi perbuatan buruk, nggak ada lagi saling ganggu, saling bunuh, dan nggak ada semuanya, perbuatan kebaikan. Tapi ini karunia dari Allah. Mereka sudah abadi, Allah tidak akan pernah murkah lagi selamanya. Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah kalian tidak akan lagi terulang dengan kesalahan ayah kalian Adam, yang akhirnya membuat kalian keluar lagi dari surga. Itu yang dimaksud dengan hari ini aku akan angkat murkahku dari kalian, artinya tidak akan ada hukuman seperti ayah kalian Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena melakukan pelanggaran, kan gitu. Baik, kemudian yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya, pembatas antara Allah dengan makhluknya. Maka pertama kali ahli surga melihat Allah. Semerentak pada saat itu semuanya istana, dayang-dayang, makanan, pakaian dengan keindahan yang luar biasa terlupakan. Dan mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka dijadikanlah melihat wajahnya Allah adalah nikmat terbesar di surga. Dan Allah akan memperlihatkan dirinya untuk ahli surga setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Ya. Dan yang akan lihat surga itu, yang lihat Allah hanya penghuni surga. Yang lain tidak. Ini pertanyaannya terlalu sensitif ini. Ya. Lebih nikmat menggauli istri sendiri di surga atau bidadari surga? Atau keduanya sekaligus? Untuk apa antum tanya? Sudah tahu kalau orang biologis nikmat, masih bertanya. Hah? Hah? Pak Yoyo yang nanya. Fitnah itu nggak boleh. Apakah nanti apabila masuk surga, apakah nanti masuk surga, insya Allah amin, istri suami pada saat di dunia akan menjadi suami istri di surga? Jawabannya iya. Selama mereka tidak cerai, akan bersama di surga. Gitu kan? Dan itu disebutkan dalam surah At-Tur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman maka kami akan ikutkan bersama mereka keluarganya
keturunannya, istri anaknya bersama-sama dengannya di surga. Apa ini? Tidak jelas tulisannya. Apakah sebenarnya buah khuldi itu? Apakah itu ciptaan Allah atau hanya tipu daya syaitan saja? Apa masih ada buah khuldi itu di surga? Ini pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Tidak ada namanya buah khuldi. Bukan namanya buah khuldi. Yang menyebutkan kalimat khuldi dalam Al-Quran iblis. Karena iblis bilang sama Adam apa? A'udzubillahi minasyaitonir hal adulluka ala syajaratil khuld. Iblis yang bilang, hai Adam, mau enggak saya tunjukkan kamu ke pohon khuld. Khuld dari kata-kata khalada, khalidina, kekal artinya. Mau enggak saya tunjukkan kamu ke pohon yang kalau kamu dekatin, kamu ambil buahnya, kamu akan kekal di dunia. Jadi bukan namanya pohon khuldi, tapi itu kalimat dari iblis yang menganggap ini pohon kekal untuk menipu Adam alaihissalam. Itu dulu ya. Jadi perlu difahami masalah ini. Apakah ada buah khuldi? Jelas tidak ada di surga. Karena ini cuma istilah yang digunakan oleh iblis. Ada sebuah pohon memang yang Allah larang Adam dengan istrinya untuk sentuh. Sebagai cobaan buat Adam alaihissalam. Ternyata syaitan menggodanya dan akhirnya Adam alaihissalam terpengaruh untuk itu. Surga diciptakan dengan penuh kenikmatan yang tidak ada tarah. Bahkan kita tidak dapat membayangkannya saking nikmatnya. Namun kenapa masih banyak orang yang tidak patuh? Apakah kita sebagai manusia harus dipertunjukkan dahulu surga seperti apa agar bisa patuh semuanya? Sebenarnya orang-orang yang tidak patuh itu yang belum belajar saja, gitu kan? Tujuan teman-teman sekalian kita bahas masalah surga neraka untuk itu. Supaya antum punya gambaran, oh ternyata kalau saya patuh Allah janjikan begini, Allah janjikan begini, Allah janjikan begini. Dan ini teman-teman hanya karena pertemuan kita terbatas 2 jam, gitu kan? Kadang-kadang 2 jam sekian. Ini terbatas, jadi kita bahas per bab, per bab, per bab. Ini kalau antum duduk ini dibaca non-stop dari bab ke bab, maka akan lebih cepat, gitu kan? Akan lebih cepat kita bisa pahami seperti satu rangkuman surga sudah paham, gitu. Jadi memang tujuannya untuk itu, supaya memang orang paham tentang surga dan memang subhanallah mempelajari masalah akhirat akan membuat kesadaran penuh dari seorang manusia tentang sebentarnya dunia dan adanya kehidupan abadi di sana. Adanya janji-janji yang pasti. Hanya dengan sedikit saja upaya di dunia, sedikit cobaan, maka semuanya akan didapatkan yang terbaik di akhirat. Ada hadis Nabi SAW yang tentu antum sudah tahu semua yang berbunyi, akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, raja. Dari kecil sudah lahir di kerajaan sampai dia mati di kerajaan, nikmat semuanya, makanan, minuman, pakaian, segala macam ada. Tapi ahli maksiat, kemudian dicelupkan satu celupan di neraka dikeluarkan. Ditanya, kau pernah rasa nikmat selama ini? Dia bilang, tidak pernah selamanya, karena beratnya siksaan neraka. Didatangkan orang yang paling susah di dunia, paling susah, nggak ada sendal, nggak ada pakaian, nggak ada makanan, nggak ada keluarga, nggak ada orang yang suka sama dia. Tapi orang beriman. Kemudian didatangkan di akhir, dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarin lagi. Ditanya, kau pernah susah selama ini? Dia bilang, tidak pernah selamanya. Memang itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semestinya orang kalau sudah tahu begini teman-teman, tinggal dia patuh saja. Itu kan? Memang ada orang yang tidak patuh karena dia belum tahu, kan gitu. Orang tidak tahu, seperti orang, ini listrik misalnya berbahaya, bisa nyetrum kalau dipegang. Kalau orang belum tahu itu, dia berani pegang. Iya kan? Tapi kalau dia tahu ini berbahaya menyengat dia, dia sudah tahu, oh kalau orang zina itu diinin, orang mencuri itu diinin, hukumannya seperti ini, orang riba, orang segala. Dia nggak berani, oh ini kalau saya pegang kesetrum, saya nggak mau, dia berakal. Gitu kan? Jadi memang seperti itulah. Jika seorang suami mengucapkan kata cerai terhadap istrinya, namun sang suami tidak faham agama, suami mengira baru sah cerai jika diucapkan di depan orang tua atau ada saksi. Bagaimana hukumnya? Ini tetap jatuh, Allahu alam, dan dia harus tahu hukum ini. Masalah pengucapan, tentu ada pendapat yang mengatakan orang jahil tidak jatuh cerainya. Tapi ini kalau dibuka hukumnya dikatakan dalam majelis nggak apa-apa. Kalau orang masih belum tahu nanti disalahgunakan hukumnya ya.
Maka ulama sebenarnya merincikan tentang siapa yang bisa dikatakan jatuh atau tidak jatuh cerainya. Kalau memang betul-betul dia tinggal di sebuah tempat yang jauh dari jangkauan para ulama, para penuntut ilmu, tidak ada Al-Quran dia bisa baca, nggak ada sekali apa-apa. Kemudian dia mengucapkan kalimat cerai, mungkin masih terbuka pintu dikatakan oleh para ulama tidak dihitung jatuh. Tapi kalau dia di sebuah kota, dia bisa belajar, banyak masjid, banyak ulama bisa bertanya, ini jatuh tolaknya. Jatuh tolaknya, karena dia mestinya bisa belajar gitu kan. Dia harus bisa belajar, jadi mengucapkan kalimat cerai dalam rumah tangga tidak boleh sembarangan ini. Ya, tidak boleh sembarangan dan jangan ucapkan, itu masalah halal atau haramnya kemaluan istri kita. Jadi nggak boleh teman-teman bermain dengan masalah itu. Bahkan kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menceraikan atau mencaci maki istrinya di pagi hari, kemudian dia menggaulinya pada malam hari. Itu bukan adab, bukan tata krama. Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan mereka mendampingi kita, maka kita juga memuliakan mereka. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka sudah ada, namun penghuninya belum ada. Apakah bidadari diciptakan pada saat manusia masuk surga? Bidadari tersebut penghuni surga. Sudah diciptakan dari dulu bidadari. Bersamaan dengan adanya surga. Gitu kan. Tapi Allah ciptakan mereka tanpa ada umur. Nggak ada lagi perhitungan dimensi waktu. Nggak ada perubahan fisik. Gitu kan. Yang lebih kuat pendapat mengatakan bidadari sudah diciptakan jauh sebelum manusia. Jauh sebelum manusia. Lalu Allah yang menentukan, ini nanti akan menjadi pasangan hamba saya yang beriman ini. Allah SWT yang tentukan mereka semua dengan kuasanya. Kita tidak tahu bagaimana prosesinya, tapi kita mengimani tentang keberadaannya. Jadi sudah ada bidadari itu bersamaan dengan diciptakannya surga. Sebagaimana kita tahu surga dan neraka diciptakan bahkan sebelum penciptaan makhluk. Ya, setelah diciptakan pena, disuruh catat oleh sang pencipta Allah, dicatat semua takdir-takdir di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, lalu menurut Jibril untuk melihatnya, dan menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan penghuni-penghuninya dan sistem yang ada di dalamnya, seterusnya. Jadi sudah ada semuanya itu. Makanya tadi dalil jelas bidadari bisa berbicara, gitu kan, kepada seorang istri yang membuat suaminya marah di dunia. Di surga itu kan kita nggak ada perasaan iri karena sudah dihilangkan sifat-sifat seperti itu. Misal kita berkunjung ke tempat saudara kita yang ternyata derajatnya lebih tinggi. Apakah kita bisa merasa bahwa fasilitas surga saudara kita lebih baik daripada milik kita? Dan apakah perasaan itu termasuk iri? Sudah tidak ada lagi perasaan itu. Karena semua orang masuk surga, masuk surga terendah saja, itu sudah luar biasa. Surga terendah saja sudah luar biasa itu. Sudah seperti yang dimiliki 10 kali lipat raja dunia. Sebagaimana hadis-hadis sahih menjelaskan masalah di penutupan bab kita nanti di surga kita akan jelaskan riwayatnya gitu kan. Itu sudah nikmat terbesar dan itu pun dia tidak habis-habisnya menikmatinya. Kalau masalah dia mengunjungi saudaranya lebih baik sudah tidak ada cemburu lagi. Karena dia tahu ini dengan keadilan Allah. Tahu orang ini berhak gitu kan. Makanya kata Nabi SAW pada saat di satu malam di dalam hadis sahih keluar bintang lagi gemerlapan di langit lalu beliau mengatakan, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Pada para sahabat mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguh jiwa Muhammad, demi jiwa Muhammad dan dalam genggamannya, seseorang di antara kalian akan melihat nanti istana-istana para penghuni surga, jaraknya seperti kalian di bumi ini lihat bintang-bintang itu. Jauh sekali, tapi kelihatan istana-istana mereka. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu di atas istana para nabi-nabi dan rasul? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang saleh dari umatku. Atau orang-orang saleh dari yang beriman. Berarti memang derajat mereka berbeda. Tapi fasilitasnya sudah tidak bisa lagi dicemburuin. Sebagaimana juga ahli neraka nanti kalau masuk neraka. Mereka masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Karena Allah tidak pernah suruh mereka berbuat dosa. Bahkan Allah turunkan wahyu mengancam. Orang riba akan dihukum begini, orang zina akan dihukum begini, orang bohong dihukum begini, ada hukumannya semua. Maka secara otomatis mereka masuk neraka mengakui keadilan sang pencipta Allah. Bagaimana peran malaikat yang bertugas di bumi setelah kita sudah berada di surga nanti? Apakah Allah menghentikannya? Akan Allah atau Allah memberikan tugas, pesan karena dunia dan bumi sudah tidak ada.
Allahu a'lam. Kita tidak pernah temukan dalil masalah itu. Ya, yang penting adalah bagaimana antum berbuat kebaikan. Tidak usah tanya lagi malaikat mau diapain gitu kan. Nanti yang catat amal baik, amal buruk saya di mana? Emang mau dijadikan sahib di surga? Udah nggak apa-apa, masuk surga aja sudah alhamdulillah. Kan gitu ya. Allahu a'lam. Sudah mulai? Baik, kalau begitu kita tutup sampai sini teman-teman sekalian. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan mendengarkan ucapan kita, serta ada malaikat-malaikat yang hadir dalam majelis ilmu agar mencatat perbuatan kita ini sebagai tambahan amal kita di hari kiamat dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa memandu kita insya Allah masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Dan kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah agar semua amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sampai menjelang ajal tiba nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa dan pelanggaran dan kesalahan yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemurahannya menjadi pahala. Dan kita berdoa agar seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia ini, dari presiden sampai kepada jajaran pemerintahan yang paling rendah pun, dan seluruh masyarakatnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Islam, terutama Jakarta yang dalam waktu dekat akan diberikan pemimpin. Semoga Allah berikan pemimpin yang muslim, yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu sebelum kafaratul majlis, maka saya mengingatkan kembali teman-teman sekalian tentang masalah adanya Islamic Center yang lagi dibangun, dan bagi yang berminat untuk partisipasi silakan saja. Dan tentu untuk didahulukan bangunan masjid kita ini, ya, bangunan masjid kita ini, kalau ada yang mau menyumbang mendapatkan amal jariah sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membangun masjid sebesar sarang burung di muka bumi, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Maka menyumbang buat masjid, apalagi untuk diperluas, insya Allah sangat baik. Dan insya Allah dengan niat baik Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan apa yang kita berikan. Yang saya masukkan Islamic Center memang akan kita bangun insya Allah di pusat kota Jakarta dengan harapan Allah yang Maha Suci dan Maha Kuat dan Maha Perkasa memudahkannya. Ada masjid besar, masjid jami' yang memang bisa menampung sekian banyak jemaah supaya bisa tablik akbar, kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu kita harapannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan menyebarkan cahaya sunnah dari masjid ini. Dan kita akan buat kampus khusus untuk strata S1 dengan batas umur tertentu tentunya. Tamatan SMA atau pesantren, lalu kemudian kita sekolahkan gratis, mereka tinggal di asrama dengan harapan 4 tahun mereka hafal Quran 30 juz dan hafal 1000 hadis minimal, dan insya Allah dengan akidah-akidah yang baik. Kemudian kita juga akan buat kelas pelatihan da'i, dan ini tidak ada batas umur, 2 tahun mereka akan ikut juga tahfidz Quran 30 juz dan juga menghafal 1000 hadis dengan izin Allah, tentu dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis tersebut. Dan mereka nanti bisa lebih luas untuk berdakwah. Kemudian saya kembali mengingatkan, saya pernah sampaikan nomor telepon satu travel, ya memang travel ini tadinya ada kerjasama, yaitu Kasturindo dengan nomor 0, saya pernah kasih nomor Agus, ya, 081193000723, itu akadnya sudah terhenti kemarin, gitu kan. Dan saya ingatkan kembali untuk, saya sudah berlepas diri dari situ, kalau masih ada teman-teman yang berangkat dengan travel ini, itu hak mereka masing-masing. Tapi saya pribadi sudah memberhentikan akadnya sebab brosur di mana-mana tersebar sampai akhir 2017. Saya menemukan ada banyak pelanggaran syar'i di situ dan saya merasa tidak perlu lagi untuk melanjutkan. Setelah saya nasihati dia tidak mau dengar, maka saya berlepas diri. Juga sama dengan di Google sekarang yang tertulis kalau orang ketik umroh bersama Ustaz Khalid keluar Dian Cahaya Travel. Saya tidak tahu orang ini, saya tidak pernah kenal sebelumnya, lalu kemudian dia mengaku sebagai marketing dan seterusnya. Ini semua saya lihat adalah hal yang kurang baik. Maka ini semua saya berlepas diri dan saya sudah menyampaikan teman-teman sekalian, dan saya merasa bertanggung jawab menyampaikan karena dulu saya pernah menyebutkan nomor telepon dan nama orang ini. Allahu a'lam. Mungkin begitu, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.